satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, itu namanya hasanah. Itu yang kedua, al-qarimah. Ayat al-qarimah, al-qarimah itu si deceng dibagi dua deceng. Nah ini luar biasa nih, ya kau batu deceng dibagi dua ini, itu namanya al-qarimah. Yang paling tinggi apa? Al-azimah. Ayat al-azimah ja ibali DC. Oh, ini matanya. Mau tahu apa nih? Kadang-kadang gitu. Tidak pernah kita mau tersenyum kalau kita dibully sama orang, dikata-kata oleh orang. Tidak pernah kita balas dengan senyuman, pasti mati tokinya. Itu namanya al-azimah kalau kita balas dengan kebaikan. Ya, baik ini. Yang ketiga, lasa kasih penting. Lasa masike. Sike. Lasa itu sike. Masalah apa ini lasa? Lasa bro. Ayo sike. Apa bukan sike? Sedekah. Apa bukan sike? Seke. Weke, sike, reke. Ya kau masak reke. Siapa sike dulu kurai? Kalu. Sike akron. Seke sukhon, seke rukson, seke akron, masih ke ibadah naruh batau. Jadi kalau seke ibadah naruh batau, contoh, melo imam pipa. Boleh anak-anak, ibu nggak beli kerja lo kau mulai. Oh ini kasih anak. Ibu, ibu nggak beli letak dia imam pipa indokku, memilih dia banyak. Agar seperti bulan, masih ke seke akron, maka dia pedang indok pun, girong lindir ke boleh Malaysia. Ya lagi kasih sulit itu pakai. Nah ini saya seki akron, masih kecil ibadah naruh batang. Seki sukhon. Yang kedua, apa itu seki sukhon? Masih kecil ibadah naruh batang, masih kecil ni lau ibadah kalin. 3 orang lagi nasi kerem. 3 ya macam mana dilasi. Angkau mau itu dinangal dia 1 kilo. Tapi siapa mengalingi doina? Natagin si mana mengalingi, napalin amat coba. Ini saya seki sukhon. Seke yang ketiga, seke na seke, SKPL, seke pelem. Agi seke sukhon, seke rukson, maka dia mata digaga kau kami nama seke pondok akulimo sangat dina makunri. Agi seke nama makunri, pak, masih ke makunri ibu, nasabi itu makunri, itu juga kami makunri, belum ambil yakin aku makunri. Jadi seke makan jamunya, berbagai manici. Makanya memasuki boleh bola kita masuk doraba, kata di mana? Dapat baca ini nasihat dan mustaqim. Ya, kata di mana? Pak, belum kaya doraba. Kejual, kau belum kau, coba masuk. Angkat dia sampai ke halaman, pegang tangannya. Dia ada campak-campak ya kena. Iya, sini kan dikasih dan mustaqim. Doakan ya Allah, Allah bui dalam masuk lebih pak berpun nanti teguran utama. Itu doa. Ibu, mai pernah selesai pada wajib selesaikan. Doi paripa yang bermalam minggu, doi bangga berada, maka baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya penerapi kalimatnya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ulang 3 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ini pendapat ulama ya, bukan hadis. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Singgahlah 5 menit berdoa. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Banyak orang-orang di luar. Apa berisi orang di luar, Bu? Lebih baik merebut daripada membangun. Para keiman di sini. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hilang sifat zikir. Apa lagi? Lasan lagi rasa cairan. Angin siang. Angkat itu mampu. Cek macam. Ah, macam mana? Pakai apa? Macam lampu jelas sebelum boleh diur. Siapa yang benar? Maka Bapak Ibu hadirin, apa buatnya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya.
Setelah semua sudah bersihkan, maka ditutup kembali hatinya Nabi setelah dibersihkan, lalu didapatkan kembali keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua masjid simbol. Masjidil Haram, apa itu Masjidil Haram? Pertama, posisi Nalino. Ayat posisi 40 tengah. Dua, Ka'bah itu adalah Ka'bah di dunia, itulah Masjidil Haram. Ka'bah di langit ketujuh namanya Baitul Maqmur. Itulah Ka'bahnya para malaikat, tempatnya malaikat tawaf di langit yang ketujuh. Itu namanya Baitul Maqmur. Jadi itu Ka'bah ke Makkah silam langit ketujuh Baitul Maqmur. Makanya itu disitulah simbol Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa simbol dunia akan kiamat. Makanya itu ada hadisnya yang masuk orang di Masjidil Aqsa, caweng itu. Maka di situ akan turun Nabi Isa alaihi salam. Maka di langit ketiga ada dua nabi, Nabi Isa dengan Nabi Harun. Kenapa di situ dua nabi? Karena nanti akan kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak boleh Nabi kosong di langit, harus ada satu. Maka ditempatkan dua Nabi di situ, Nabi Isa dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa. Itu makanya di situ tempatkan dua Nabi, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, di tengah perjalanan, kasih kopi. Ada tiga panggilan. Panggilan ke kanan, panggilan ke kiri. Nabi minta, ya Muhammad. Nak ada batu-batu. Sebelah kiri, ya Muhammad. Dia bilang ada batu-batu. Yolo menghadap, makpun rai, tua-tua, umurnya 75 tahun. Dari pakaiannya pakaian you can see, roknya pakai romini. Pernah perninya. Pada ulangi ngeliat masak singkang. Pokoknya, serba pokoknya. Kemana? Bedanya saja ini seluruh. Kanti, gemerlap. Nah ada yang minta, ya Rasul berhenti. Ini daripada minta jok kamu. Lalu lewat dari itu, apa kata Nabi? Jibril, ini kan rumah kopi, yang sebelah kanan. Itu panggilan Yahudi. Yang perubahan ini, umatmu lebih cenderung kepada Yahudi. Jika kau sudah sebelah kiri, itu Nasrani. Kalau kau Saudi itu, maka umat akan cenderung kepada Nasrani. Jika kau sebagai orang pemulai, macam maka gaya, ini loh. Maka di Jibril, dia oleh selino, dia tu lino, pede magaya. Ada tak leta, lino, kan begitu. Coba, benda atasnya berapa sekarang? Bajuta, si Sesa, harga 7,5. Sandalnya MK, kipasannya berjodoh. Bedanya 10. Racikan RTL maksimal Turki oleh pada pipa benda kini. MS Slow, Singket, Uniket, 10. Ada kenapa? MS Slow saja 3 tingkatan. Yang biasa 1,5, yang satu paket 150. Yang 500, yang pakai pelong kasih tengah malam. Bila api. Karena menepuk kalah kita 550 harganya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ampunilah segala dosa dan semua kesalahan. Bukalah pintu hatinya, berikanlah hidayahmu. Jadikanlah hambamu yang istiqomah dalam agamamu, dan berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat, serta rezeki yang halal banyak dan berkah, rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah kepada seluruh pengunjung dan penonton yang berlangganan dengan ceramah Bugis Viral Channel dengan menekan tombol subscribe di bagian bawah layar video. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota DPRD Kabupaten Waduk yang sempat hadir, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu Majelis Taklim, hadirin hadirat Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Babinkan Hikmas, Babinsa, serta hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa la faqtu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara biha. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak Ibu hadirin Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur mapujillahu di sisi arajanna Allah taala. Nasabari tempat si mata-mata hadir iki dengan rahmat barangkali untuk sabai pemasina Allah Ta'ala. Dan kia Bapak Ibu hadirin, apa dalil naweki Allah Ta'ala nasanya Andre Gruta Syekh Mutawalli Asyahrawi nakia dalil kami nama masuli ia dari kuliah sange pamasi ia niga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anggar ia sange dalil nasabari doi. Uang itu Bapak Ibu hadirin adalah rezeki yang paling rendah. Kami nama Mariawi doi. Tapi itu nanya doi masih salah doi. Itu nanya doi pakai pilih-pilih. Yang lupa dino, yang lupa akhirat, yang lupa mana kagaya karena ia bawa sampai sini. Tetapi ternyata uang itu adalah rezeki yang paling rendah. Mari niaga pena Mariawa nasabah angkamana doi na doi. Nakia masapat di mana bodoh be persoalan siaga wallahu a'lam bisawab yang jelaskan kedua ini. Tetapi dia gagadui kami nama tompo dita itu gagadui kami nama mapa kaguna alih doi kami nama tompo yang dari doi 110. Nakia doi kami nama mapa kaguna alih yang dari itu doi 10 rupiah. Rendah hati itu 2.000, sombong itu 100 Bapak Ibu. Maka tidak mampu di 100 maka katuna hari di 10 ada kisahnya. Satu riwayat dia orang duit 10 si balik 110 si lu tidak kok perapatan ke lo gacuang. Maka dari duit 110 di 10 di 10 majalah dari warnamu itu merasa di 110 warnanya pink
mengkilat, mentereng tempatnya Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Ulama, Jual, Sejahtera, Mall berhasil. Agar di Rp10, X100 aja matempo, tos orang berhasil. Tapi iko na tuloy kami na magluto tama pinijama ko si Dino. Ito pala sinigusok ko mga libi yung kaki, loro kaki, isa, suku, asara, kung tama lagi, pinijama. Kalamat na ini di Rp10, cuma alhamdulillah, boynya kita mawaki. So, pikir dia kawan matuki. Tapi itu dia 100 ribu. Waktu itu kita pilih jama, cuma di Kugaga, di Momotu di Kugaga, malam pun itu lapang kan. Tapi coba nih gini, doi tak terlalu lupa, doi 10, doi 50, doi 100, lalu celengannya saya tahu. Nah itu aku pengalaman itu, dosa itu dirampe. Makin nanti 50, makin dia 100, yang 50 sama dumba dia roku. Makin dia 100, baik apa kita kuli. Dosa alhamdulillah, nah pengalaman nyawa. Ternyata begitulah pandangan kita dengan akhirat. Dosa utama, apa milogi surga kupong Allah Ta'ala itu. Hari ini surga musibah keluarga, kepada kupong Allah Ta'ala cokta. Dosa itu nampak lima musibah, sobe itu apa. Uang adalah rezeki yang paling rendah, Bapak Ibu hadirin. Yang kedua, angkadalle kamera variase, namanya rezeki kesehatan. Ada sisi-sisinya. Makanya selalu kita minta kepada Allah itu 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ilmu Allah Ta'ala di sisi-sisinya. Ini rezeki yang paling tinggi hadirin. Variasi yang seni kesehatan. Namun dia mega doi yang bagi medisi. Ini kalau logika. Banyak uang, tapi rumah sakit doang. Jadi Bapak Ibu hadirin, minta kepada Allah yang namanya kesehatan. Nasabah kondisi itu gue dipakai masapa. Tapi kemana sakit? Ia tu sahabat Rabi Allah Ta'ala ilalanna surah Al-Ma'arij. Karena sebab Allah Ta'ala innal insana khuliqa halu'a. Dia punya turun batu oleh banjari nasabari sifatnya berkeluh kesah. Ayat sekeluh kesah. Keluh kesah itu dalam bahasa Bugis disingkat dengan NNC. Noko C. Oleh bosiman noko, oleh berlaiman noko tu. Yang kedua, wa idza massahu syarru jasu'a. Jasu'a suka mengeluh. Biasanya mengeluh bahasa kita mandari, kurang mandari, dewasa mandari, yang ketawa mandari, ketiga ketawa mandari, hidup pilih mandari, lu kurang hidup pilih mandari. Makin yang kau ini gelo, mandari, puri mandari. Yang ketiga, wa idza massahul khairul manu'a. Apa tuh sih seni manu'a? Ia seni manu'a Bapak Ibu, yang kopakan naik mamako. Yang boleh kenai manogo-nogo manu ayo ya komandi sini lalu po Allah Ta'ala season nama sana pemilu doang. Berapa banyak orang-orang yang sehat badannya tapi rohaninya tidak. Berapa banyak orang-orang yang sehat bisa jalan subuh 1 kilometer 2 kilometer, bahkan kelilingi lapangan di depannya itu masih Jami, bahkan kelilingi lapangan 6 kali putaran jam 2 siang bisa, lari-lari bisa. Tapi ternyata jarak dari rumahnya dengan lapangan 2 km dia bisa jalan ke sana, tapi rumahnya dekat masjid di Jogja. Berarti sehat wal tidak sehat, tapi tidak wal afiat. Yang kita minta dua, sehat wal adisikan apa di rumah kasih Allah di sisi arjan dan Allah. Waktu nama diisi kalau pe Allah Ta'ala sisa nama laksana pemat tasbih subhanallah subhanallah. Makanya itu boleh subhanallah. Berapa banyak kasus seperti ini? Ingat Allah setelah sakit.
kalau sehat lupa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil kami nama barakat. Jadi dalil kami nama Maria Wadoi, dalil kami nama Maria Se. Di sini dalil kami nama barakat. Agero wija waladun saleh au yud'u lah. Riangkana anak saleh saleh turipinodoan. Inilah harta meskipun orang tuanya meninggal dunia, tidak putus doanya anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Bemo telah pakai nabita membana salata nigi pun anak-anak pun rai telu bisa suluga indo ambung. Dua apa benar aku sudah namu dua. Mai ko sini makun rai namu citi. Tapi aku rani mana telu? Ya Quran yang kata telu yang nabukti ketentuan iman itu tak makun rai. Kese malitu anak matu. Kenapa walau salihah? Nabi lagi jelaskan, ia nak sahabat yang kubur kubutik pamigai anakmu. Tapi maka kenapa mereka kagak dua anak cukup? Cocok iya loh. Ini misalnya kasih buat dua anak cukup, dua anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. Banyak anak inilah yang selalu doanya kita ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Banyak orang yang hanya bisa mengucapkan hari ibu, tapi tidak pernah mendoakan ibunya. Ya ku hari ibu, aja posting. Tapi berapa kali anak bisa mendoakan orang tuanya? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka miliki anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang keempat, dalil kaminan masuri. Mariawa, Marias, Barakah, kaminan masuri. Akhirnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pamasina po Allah taala. Makanya yang memilih luluh pamasina po Allah taala, maka jadilah orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Biasanya ikhlas, asal yang diminta Syekh Nawawi Al-Bantani telu tingkatan ikhlas. Cidi angka biasanya ikhlas dunia. Dua, angka ditelai ikhlas akhirat. Telu angka biasanya ikhlas karena Allah. Ikhlas dunia ialah itu ikhlas dia beribadah semata-mata karena pahala yang banyak. Contoh, bulan Rajab dia cuma puasa dengan niat puasa Rajab. Tidak ada puasa Rajab, tidak ada amalannya didapat dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau hadis palsu ada. Puasa 1 hari pada saat masuk bulan Rajab, memang puasa. Tapi kalau puasa Senin Kamis di bulan Rajab, memang puasa sunnah Nabi. Puasa 3 hari bulan Rajab, Yaumul Bid, namanya 13, 14 dan 15. Itu Hijriah, itu Rajab. Silakan. Tapi puasa khusus di bulan Rajab dijaga. Dalilnya dhaif, ada mengatakan palsu. Kenapa Rajab mulia? Bukan puasa. Rajab mulia karena ada peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Ini kita ini banyak. Oh, puasa Rajab. Mau di mana? Puasa Rajab bagus. Sisa Ramadan dia nak puasa. Ayas. Coba bayangkan Bapak Ibu ini. Ya. Jadi dia beribadah. Nasabah apa nih? Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dosanya diampuni selama 1 tahun. Nyawa penyawa? Diteliti hadisnya, tidak ada orang mengatakan itu sahih, tidak ada mengatakan itu hasan, tapi hadisnya adalah main. Ada mengatakan palsu. Kenapa? Lebih banyak pahalanya, kurang ibadahnya. Jadi ciri-cirinya itu palsu gitu. Oh, bermuluk-muluk pahala Bapak Ibu ini. Baru ibadahnya kurang. Itu banyak mengatakan itu palsu. Jadi kalau mau puasa silakan. Puasa Rajab silakan puasanya Senin Kamis buat Nabi. Silakan puasa Yaumul Bid 3 hari dalam setiap bulan Hijriah 13, 14 dan 15. Tapi khusus tidak ada Bapak Ibu ini. Kemudian ada ikhlas yang kedua. Ikhlas apa ya? Ikhlas namanya ikhlas akhirat. Ayasan ikhlas akhirat, ia pada bila beribadah
itanay magi masuk banyak tahajud melo kata masuruga mito ka aku nanakan ang Allah Ta'ala. Berarti ikhlas seperti ini ibadahnya ikhlas, namanya ikhlas akhir. Ikhlas apa yang paling tinggi? Ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas karena Allah. Kenapa beribadah? Semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah sama mega kau masuk baca sepanjang mega tahajud, mega baca Quran, mega zikir, mega alhamdulillah. Kue pandangin tinggi badan lalu batal. Berapa banyak orang-orang menganggap dirinya soleh, sombong kepada manusia karena ibadahnya lebih hebat daripada orang lain. Maka yang kita cari, kita sujud ridhonya Allah, kita zikir ridhonya Allah, perjalanan ke rumah masjid ridhonya Allah, sampai pembahasan Allah. Hadirin majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan Bapak salam ala sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia pura nama tarakal pengalata boleh dibonalino irampe sana sabari salawat. Jadi itu salawat Nabi tak pengalata perintah dan dia Nabi tak. Apa perintah Allah dengan salawat? Beda perintah Allah dengan salawat dengan salat. Yang komat dari Allah Ta'ala aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka yang sholat adalah manusia bukan Allah. Wa atuz zakah, wajib zakatmu. Maka yang zakat adalah manusia bukan Allah. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, laksanakan haji umrah. Maka yang haji umrah adalah manusia bukan Allah. Tidak pernah kita berdoa kepada Allah menyebut dengan wahai haji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Kita lah yang disuruh haji. Wa tasawwur Ramadan, puasa Ramadan. Kita yang puasa bukan Allah. Padahal Allah perintahkan. Tapi sisi perintah Allah Ta'ala, alina perintah ini, alina itu jangan. Jadi ya lo, salawat lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Menyebut Allah Ta'ala wa malaikatahu dan dia malaikatnya yusholluna ala nabi. Anke wassalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga salawat nama Allah Ta'ala, tiga salawat nama malaikat. Salawatnya Allah, pammasina Allah Ta'ala lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat nama malaikat, pak doangan nama malaikat lalu Allah Ta'ala. Salawat nama batawe, lalu. Salawat ponco, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Nabi Muhammad. Salawat panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kepada fil alamin innaka Hamidul Majid. Salawat pertengahan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengarkan Nabi. Salawat yang paling pendek menyebut namanya Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun lagi senang Nabi Muhammad bersalawat nih. Makanya ibu-ibu yang kau balik kebetulan yang senang kita Muhammad, insyaallah wani-wani bersalawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu hadirin, peristiwa yang paling besar dan dimulai dengan ayatnya dengan kalimat Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tidak menerangkan secara keseluruhan Isra Mi'raj, tapi kita ambil simbol-simbolnya saja. Simbol pertama Isra dan Mi'raj. Riwayatnya Nabi kita melalui balala, Bapak Ibu hadirin, Nabi itu dalam riwayat dalam bukunya Muhammad Haikal, sejarah hidup Nabi. Ada mengatakan 5 kali di bedah dadanya, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi yang paling populer, Nabi itu di bedah dadanya hanya sampai 3 kali. Ini yang paling banyak mengatakan. Pertama, masa anak-anak dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, masa remaja. Yang ketiga, di bedah dadanya Nabi buat tunna meloi pambiraja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami namanya ujian. Jadi saya ujian untuk naik kelas. Coba lihat anak. Bila naik kelas 2 toh, kelas C naik kelas 2. Maka ujian dulu. Tidak langsung naik kelas, harus ujian. Nabi diuji. Aku ujian Nabi kita pertama, Mega. Mati mana anak Ibrahim. Jadi Nabi itu meninggal semua anaknya laki-laki. Ya.
Abdullah, Ibrahim, kisah 3 anak laki-lakinya Nabi meninggal dunia. Sehingga itu turun ayat. Nah, sebab arahe orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi, nenek Nabi ta. Agar asal abatar, abatar, ambo cilaka, ambo petu. Maka dia akan kita ambo petu. Nah, sebab mate-male anak urani Nabi ta. Maka dianggap putus dari generasi yang bisa melanjutkan perjuangan. Makanya orang Arab itu tidak senang kalau anaknya perempuan, dia senang kalau anaknya laki-laki. Meninggal 3-tiganya diejek Nabi, maka turunlah ayat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sedawan-dawanna sepokala taala, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, niat karoba. Jadi sudah disinggung di sini pada namanya makaroba ya kurban. Makanya saya karoba Pak Jena, tapi dia yang benar Pak Jena karoba. Ya, jadi saya karoba Pak Jena, tapi tidak semua yang empat kakinya kurban. Yang kumano, ada karoba ya makan real. Bagi penampilan tuan diri mana kuasa perang lagi lagi. Apa lagi di mana tu? Ia pernah jadi mana guru malam betul ya. Dengan dia mampat darah, tidak mampat darah itu mesti. Bisa mampat darah apa aja na? Apa aja yang menurut puskas? 2 pandangan. Manu pakan reang. Dia kata makalu bayero, seratu panu bugere, dia makalu kasih itu mampat darah. Mak guru memanggil. Tapi kau bembel sini, sabi sini, karoba ya. Ni kita semuanya dia karoba mampu, maka tertolak ibadah sholatnya. Itu maka Nabi minta palailah musallana yang kau angkat tahu mampu dia karoba, aja lalu suruh menepi aku menurut rumah sembahyang. Bahkan ada riwayat mengatakan dilarang pergi berlebaran, aja tolak pergi. Maka mampu begitu dia karoba, menurut ulama. Makanya wajib itu 1 kali. Selain daripada itu sunnah. Apa wajib? Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang putus dari rahmat Allah itu abtar adalah mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kenapa Nabi anaknya meninggal 3 laki-laki? Karena Nabi alasannya adalah khatamun nabiyyin, penutup dari semua nabi. Makanya tradisi kenabian yang kau angkat Nabi, anak naurane yang kau mati ambuna, maka anaknya laki-laki yang akan menjadi Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW penutup, tidak boleh ada Nabi sesudah Muhammad SAW, maka 3 anaknya laki-laki dimatikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alasannya Bapak Ibu. Kita ni ambo betul menutup pintu kenabian. Yang kedua, mati bininya. Istri yang paling dicintai Nabi adalah Siti Khadijah. Pujilah alhamdulillah sampai mati Khadijah digaramu pada cinta. Makanya ia sebagai istri yang baik dan suami yang baik. Kalian mendengar? Suami yang baik adalah suami yang selalu mendengarkan pendapat istrinya. Tapi istri yang paling baik adalah istri yang selalu menunggu pendapatan suaminya. Itu selingkuh. Makanya suami itu disingkat dengan suami. Ada suami. Semua uang adalah milik istri. Mario itu. Kenapa istri? Apa hebatnya perempuan bu? Agak lebih nama putri. Hebatnya perempuan. Perempuan itu sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Tapi siapa yang paling hebat? Laki-laki. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Itu yang hebat. Makanya kalau orang selingkuh tipis-tipis ataupun selingkuh tebal-tebal, dosanya 40 tahun. Ini tadi pesan pajan masih dapat doang. Hanya macam apa?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi cinta kepada istrinya, berbilangnya kasih. Makanya itu suami tidak boleh itu membiarkan istri 1 kali 24 jam di dapur. Ajak jalan keluar. Istri, ibu, namo ko, malasa kita dulu yang pemakai kita, ayo kita ke mall. Manisi nggak tadi? Itu, yang tadi nggak lupa. Manisi. Makanya itu harus ada waktu senggang. Ajak jalan keluar. Lihat dunia luar. Ibu, jangan di dapur. Ayo kita ke mall. Saya ibu, kalau saya ke mall sama istri, biasa kalau saya pulang dari Malaysia, ayo kita ke mall, jalan-jalan, ngumpul libur. Masuk kalau kau ke mall, saya bawa telepon, saya bawa ke Balagukan. Ya kalau kamu boleh sudah tanya 5 kan, romantis tidak? Baru menelamu 5 sebaran halah. Apa maksudnya ini ibu? Represif itu perlu karena di situ adalah ada landasan dunia kesehatan. Pada sini itu. Ini. Kemudian meninggal istri Nabi sedih. Meninggal mama Nabi sedih. Sehingga waktu itu disebut dengan tahun duka cita, Yaumul Asmi. Maka maksudnya salah kita, suruh aku Allah Taala. Kapan datang pertolongan Allah? Mati yang mulai tak mati bini tak nak datang mati gitu. Sabaramu kita. Asta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, karena sesungguhnya orang yang sabar selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Maka yang dimaksud pertolongan Allah adalah peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Maka disitulah 27 Rajab malamnya itu, maka Nabi hadirin digembirakan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkatlah Nabi, dalam riwayat kita sudah tahu bersama, Nabi itu diangkat oleh malaikat, dibaringkan di depan sumur Zamzam, dibedah dadanya, dan terakhir lalu Bapak Ibu hadirin dikeluarkan hatinya Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam. Agar dipacikan di dalam minta dipacini lasana ati. Peristiwa pertama Isra, ya komelo ko makan ya hubungan masih bersyukur di badan 4 tahun. Bahkan jati jolo hatimu, pacing jolo hati. Isra, hubungan manusia dengan manusia. Ya komelo ki makan daripada 4 tahun. Pacini lasa hati. Ada sana hati, cide masih riati. Lasa hati itu mau ada, namun kalau dokter ahli itu lebih boleh. Sakit apa ibu? Masih riati kan dok. Tidak ada obat itu kecuali siliati boleh diobati dalam agama. Berbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Minit dari anak kita alhamdulillah. Minit dari nama dibuat alhamdulillah. Minit jabatan anak kita alhamdulillah. Putih sila kita aja. Alhamdulillah adalah obat masiliati. Perbanyak saja itu. Itulah kenapa dalam kalimat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah ini dirubah-rubah. Kenapa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perbanyak saja. Ini obatnya masih riadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2, tasati, la sama tempuh, sombong. Wala tamshi bil ardi marha, janganlah aku berjalan di muka dalam keadaan sombong. Yang mana itu orang sombong? Maka dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Al-Fatihah. Telu ayat kalau Yasin, pengalata punah. Telu yawa, ini rupa tawe. Coba lihat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah yang punya ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haknya manusia. Jadi yang punya 2 itu Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu haknya Allah, nasta'in haknya manusia. Ayo sana budu, itu sumpah buah.
Agi sana sain iyon bilau. Ako betul anak ni itu mas sempayang di doang matampo. Tapi lebih matampo nak yang kumilo doa bawa dia sempayang. Sombong orang yang sholat tidak berdoa, tapi sombong berdoa baru tidak sholat. Belajarlah dari sejarah kenabian. Berapa banyak umat-umat di nabi-nabi itu yang dirusakkan oleh Allah karena kesombongannya. Ibu bapak tahu peristiwa yang di Aceh, Sibolga. Kenapa? Sombong, membunuh mahasiswa di masjid. Kan peristiwanya gitu. Mahasiswa usia 20 tahun dibunuh di masjid. Orang hanya pergi bareng-bareng. 4 hari sesudahnya, ya selesai banjir. Orang mengalahkan. Siapa yang tersakiti? Orang tuanya, ibunya. Orang tersuami ini diterima doanya oleh Allah. Puang, pastikan yang pesanmu ini. Kalau Allah Ta'ala, ayu, tanah, air, noko, ya selesai. Tiga yang datang, lumpur kayu. Kita yang mengundang bencana. Soharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di laut dan di darat akibat ulahmu sendiri. Ulah tangan manusia. Makanya tahun baru nanti ini ibu, pak, berbanyak saja zikir, sholat tasbih, sholat sunnah. Jangan berbanyak kembang api. Berbanyak zikir sebagai bentuk kepedulian dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Hampir tiap tahun akhir-akhir Desember begitu. Berbanyak zikir saja. Alhamdulillah kampung halaman kita aman. Kenapa? Masih banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi kapan maksiat lebih banyak daripada kebaikan? Tunggu datangnya musibah. Ya, ini pelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu. Tadi di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa lagi? Penyakit sombong. Apa obatnya sombong? Lasana matampoe papurana sempaja. Orang yang sujud kepada Allah hilang kesombongannya. Orang yang takbir kepada Allah hilang kesombongannya. Coba pejabat masuk di masjid sama semua jamaah. Allahu Akbar. Pejabat masuk di masjid ketika takbir Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Jabatanku ada pensiunnya. Kita tidak pernah pensiun. Orang kaya masuk di masjid Allahu Akbar. Ya Allah, kekayaanku berapa? Engkau yang maha kaya ya Allah. Hilang status sosial ketika kita masuk di masjid. Semua adalah hamba Allah. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita kaki masih bisa berjalan ke masjid dan kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang besar, syukuri baik-baik itu. Banyak orang mau ke masjid tapi tidak bisa di kakinya. Banyak orang yang mau sujud tapi tidak bisa lagi sujud kepada Allah. Syukuri. Kenapa aja Ustaz pasal banyak? Biasa pasal banyak pikiran kemana-mana. Lebih baik sholat ibu pikiran kemana-mana daripada ibu yang kemana-mana tidak sholat. Pesahuilah rewomu itu mah. Tapi pasal banyak itu pacon nih. Apa pasal banyak? Kui sengkang lo itu tanah awam. Lima begini. Apa ya dong? Tidak apa-apa kata Nabi, biarlah. Nanti akan kembali normal itu. Jadi sifat sombong diobati dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, obati itu, Bapak Ibu. Makin tempat we, anu cedek ni itu, anu cedek nama tempo. Tiga, ya sama tempat we yang sogi cedek, sogi cedek. Dua, ya sama tempo narik cantik cedek. Tiga, bisa tahu matompo, nariko macam-macam cedek. Bisa tahu matompo, nariko ustad cedek. Betul ada ustad cedek. Ini apa sih ayat apa? Selama ini ayat itu. Ada yang namanya gong.
Nggak boleh sombong dengan ilmu. Pak dioloi ada, Pak dioloi ampe daripada kondisi ini. Ada bulu kabel ilmu, ada di atas daripada, ada dulu baru ilmu. Ampe dulu. Biasanya ampe akhlakul karimah telu. Pertama hasanah, yang kedua al-karimah, yang ketiga al-azimah. Aku nama Yasin al-azimah. Ayat yang hasanah, hasanah si ideceng dibalas si ideceng. Di satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Itu namanya hasanah. Itu yang kedua al-karimah. Ayat yang al-karimah, al-karimah itu si ideceng dibalik dua deceng. Nah ini luar biasa nih. Ya kau batu deceng dibalik dua ini. Itu namanya al-karimah. Yang paling tinggi apa? Al-azimah. Ayat al-azimah ja ibali DC. Oh, ini matanya. Mau tahu apa nih? Kadang-kadang gitu. Tidak pernah kita mau tersenyum kalau kita dibully sama orang, dikata-kata oleh orang. Tidak pernah kita balas dengan senyuman, pasti mati tokinya. Itu namanya al-azimah kalau kita balas dengan kebaikan. Ya, baik ini. Yang ketiga, lasa kasih batang. Lasa masike. Oh, sike. Lasa itu sike. Masa apa ini lasa? Lasa bro. Ayo sike. Apa bukan sike? Sidekah. Apa bukan sike? Seke. Seke. Weke. Sike. Reke. Ya kau masak reke. Siapa sike dulu kurai? Kalu. Sike akron. Seke sukhon, seke rukson, seke akron, masih di badan naruh batau. Jadi kalau seke badan naruh batau, contoh, melo imam pipa. Udah anak, ibu nggak beli terjual ke mulai. Oh ini kesiaran. Ibu, udah nggak beli tak dia mampir paidoku, memilih dia banyak. Agar seperti bulan, masih seke akron, maka dia pedang induk pun, biru lindir ke Malaysia. Ya lagi kasih sulit itu pakai. Nah ini saya seki akron, masih kecil di badan naruh batang. Seki sukhon. Yang kedua, apa itu seki sukhon? Masih kecil di badan naruh batang, masih kecil ni law yang kali. 3 orang lagi nasi kerang. 3 ya, macam mana nasi? Angkamu ni dua dinangali 1 kilo. Tapi siapa mengalih doina? Natagin si mana mengalih, napalin nama coba. Ini saya seki sukhon. Seke yang ketiga, seke na seke, SKPL, seke pelem. Agi seke sukhon, seke rukson, makanya kamata digaga kung kami nama seke monro akulimo sa ngadina makunri. Agi seke na makunri, Pak, maseke makunri ibu, nasabi itu makunri, itu juga kami makunri, belum mabili yakin aku makunri. Jadi seke makan jamunya, keperkai manici. Makanya aku masuk di boleh bolada, kita masuk doraba, kata di mana? Dapat terbaca ini nasihat dan mustaqim. Ya, kata di mana? Pak, belum ya, doraba. Kejual, kau belum juga, coba masuk. Angkat dia sampai ke halaman, pegang tangannya. Ya dia campak-campak ya kena. Iya, sudah kan nasihat dan mustaqim. Doakan ya Allah, Allah bui, dalam masuk lebih pak, lebih nanti terurang utama. Itu doa. Ibu, mai pernah selesai pada wajib selesaikan. Beri paribahan yang bermalam minggu, beri bangga berada, maka baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya penerapi kalimatnya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ulang 3 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ini pendapat ulama ya, bukan hadis. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Singgahlah 5 menit berdoa. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Banyak orang-orang di luar. Apa berisi orang di luar, Bu? Lebih baik merebut daripada membangun. Para gaiman licin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hilang sifat kikir. Apa lagi? Laksana ke rasa pacar cairan. Angin siang. Angkami pun makwa. Cik macam. Nah, pakai lampu, pakai lampu. Pakai lampu kita semua di bawah radio. Siapa mana? Maka Bapak Ibu hadirin, apa obatnya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Setelah semua sudah bersihkan, maka ditutup kembali hatinya Nabi setelah dibersihkan, lalu didapatkan kembali keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua masjid simbol. Masjidil Haram, apa itu Masjidil Haram? Pertama, posisi Nalino. Ayat posisi 40 tengah. Dua, Ka'bah itu adalah Ka'bah di dunia itulah Masjidil Haram. Ka'bah di langit ketujuh namanya Baitul Maqmur. Itulah Ka'bahnya para malaikat, tempatnya malaikat tawaf di langit yang ketujuh. Itu namanya Baitul Maqmur. Jadi itu Ka'bah ke Makkah silam beliau. Langit ketujuh Baitul Maqmur. Makanya itu disitulah simbol Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa simbol dunia akan kiamat. Makanya itu ada hadisnya yang masuk orang di Masjidil Aqsa, caweng itu. Maka di situ akan turun Nabi Isa alaihi salam. Maka di langit ketiga ada dua nabi, Nabi Isa dengan Nabi Harun. Kenapa di situ dua nabi? Karena nanti akan kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak boleh nabi kosong di langit, harus ada satu. Maka ditempatkan dua nabi di situ, Nabi Isa dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa. Itu makanya di situ tempatkan dua nabi, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan, kasih kopi. Ada tiga panggilan. Panggilan ke kanan, panggilan ke kiri. Nabi minta, ya Muhammad. Nak ada bagi-bagi. Sebelah kiri, ya Muhammad. Dia pun nak ada bagi-bagi. Yolo manhadam. Akun rai tua-tua, umurnya 75 tahun. Dari pakaiannya pakaian you can see. Roknya pakai rok mini. Pernah perninya. Pada ulungi melihat masak singkang. Pokoknya, serba pokoknya. Kemana? Bedanya saja ini seluruh. Kanti, gemerlap. Nah ada yang minta, ya Rasul berhenti. Ini daripada minta jok kamu. Lalu lewat dari itu, apa kata Nabi? Jibril, ini kan rumah Robi, yang sebelah kanan. Itu panggilan Yahudi. Yang perubahan ini, umatmu lebih cenderung kepada Yahudi. Jika kau sudah sebelah kiri, itu Nasrani. Kalau kau sambut di itu, maka umatmu akan cenderung kepada Nasrani. Jika kau sebagai orang penggerai, macam maka daya, ini loh. Maka di Jibril, ini oleh selino, dia tu lino, pilih magaya. Ya ada tak leta, lino, kan begitu. Coba, pada atasnya berapa sekarang? Bajunya si Sesa, harga 7,5. Sandalnya MK, itu saja yang berjodoh. Bedanya 10. Racikan RTL maksimal Turki oleh beda prima beda kini. MS Glow, Singket, Uniket, 10. Ada kenapa? MS Glow saja 3 tingkatan, yang biasa 1,5, yang satu paket 150. Yang 500, yang pakai pelong kesian dengan malam. Bila api. Tanah puk kalah kita 550 harganya apa? Ya bila itu dipakai silo 1 juta 1 juta. Tapi tidak apa-apa untuk menyenangkan istri. Kenapa? Berdandang untuk suami dalam ibadah di sisi Allah. Makanya pagi berdatang makan yang pertama kamarnya. Ada kabari lowo tinggi cantik. Istri berdapi cara pakai. Campur bodi, inilah kan awe marinasi sudah seperti. Maka itu masuk masuk ke dasar, marinasi mati. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan dengan baik.
Jadi, oleh karena itu, maka dunia itu makin tua, makin tua, makin tua, makin bergaya. Tidak ada orang sadar di dunia bahwa dunia sudah tua. Kenapa? Ini mah gaya ini. Itulah simbolnya orang tua. Apa dirinya? Akan asal Jibril bendengi bali yang pangobina, maka umatmu cenderung kepada dunia. Sedangkan lagi Nabi tadi nabali pangobina, banyak sekarang orang hubul dunia wa qahriyatul maut. Cinta dunia, lupa kepada kematian. Lewat daripada itu, sampailah beliau di Masjid Aqsa. Kemudian Nabi pimpin sholat sunnah 2 rakaat. Semua nabi-nabi ruhnya ikut sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Naik lagi pertama, ketemu Nabi Adam. Lain kedua, sampai ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Makanya saya minta, Ibu, ini dia orang tua matakan. Siapa itu orang tua ya Rasul? Yang duduk di atas batu. Apa kata Jibril? Itulah nenekmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka kata neneknya, nasabah Nabi Ibrahim, anaknya, cucu-cucunya Nabi-Nabi semua. Nabi Ibrahim 2 bini. Siti Sarah istri pertama, Siti Hajar istri kedua. Siti Sarah lahir generasi Ishak. Dari Ishak lahir generasi sampai Nabi Isa. Neneknya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah 60 tahun berdoa, tidak pernah doanya berubah. Situmi wasiti, ibu akan yang bijak, yang soleh. Itu saja doanya Nabi Zakaria 60 tahun. Doanya tidak pernah naik suaranya, tidak pernah turun, datar. Ya Allah, selama 60 tahun makomil. Itu si ini, ringi kumangan ini, itu bisa. Karena aku tahu berdoa itu saja, tidak pernah berubah doanya. Maka dikasihlah anak bernama Maryam. Maryam melahirkan Isa. Nabi Isa setelah itu 500 tahun setelah Nabi Isa baru lahir Nabi Muhammad SAW dari generasi yang mana? Dari istri yang kedua namanya Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail. 30 nenek moyangnya sampai ke Abdullah Muttalib. Abdullah Muttalib punya anak Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad SAW. Itu nenekmu. Apa ibu? Sesudah itu naiklah ke Sidratul Muntaha. Akhirnya saya minta, ya Jibril istiwanya bendre. Apa kata Jibril? Ada. Saya hanya batas sampai di sini. Kapan saya naik? Saya akan terbakar. Tidak bisa. Pakai semua kekuatanmu. Tidak bisa. Saya sampai di sini. Naiklah Nabi. Kemudian di sini terjadi dialog. Itulah disebut dalam kalimat sholat at-tahiyyat mubarakatus salawat at-tayyibatu lillah. Maka ketika Nabi turun ditanya, ya Rasulullah, hal tara rabbaka ya Rasulullah? Kata Aisyah, ya Rasulullah sirundu kau Allah Ta'ala. Akhirnya saya minta, la walakin nurun ala nur. Tidak, saya hanya bertemu dengan cahaya di atas daripada segala cahaya. Nurun ala nur, cahaya yang begitu indah. Ini riwayat pertama mengatakan Nabi tidak bertemu dengan Allah, tapi dia hanya bertemu dengan cahaya yang begitu indah. Saking indahnya cahaya itu tidak bisa digambarkan bagaimana cahaya di dunia. Umurnya mana? Ada yang mengatakan bertemu dengan Allah karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak versi Bapak Ibu hadirin. Tapi yang jelas dia menerima perintah ibadah sholat. Turun dari Isra Mi'raj sampaikan kepada umat. Apa itu? Perintah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Inti Isra Mi'raj hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Hablum minan nas, hablum minallah. Sekarang masih perlu sabar. Tadi perintah masuk padang di waktu. Pekuniyo kita masuk padang. Maka di rumah, kita pakai lonceng ya Rasul. Kita minta aja, pakai sama dengan Yahudi. Yahudi pakai lonceng bukan orang gereja. Maka ada saya Nabi Malik. Keluar orang kata-kata. Sholat. Ayo, tarik payiko. Aja. Akhirnya ada jawaban. Terus sahabat malam itu tertidur. Dalam tidurnya ternyata sahabat beberapa orang mimpi yang sama. Bilal, Umar, Anas bin Malik. Dalam riwayat 3 orang inilah yang mimpi sama mimpi. Maksud dengan Bilal, ya Rasul. Mau? Ya ketemu dulu kawan ini. Ada uang peningin maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar itu. Asyhadu an la ilaha illallah,
dan Muhammad sampai pada Rasulullah sampai Allahu Akbar la ilaha illallah. Sehari itu dengan baik. Lawan kali umat, ya Rasul, pada lepak, pada lada, dulu bilang, maka Tuhan Rasul Manik, ya Rasul, saya juga mimpi yang sama, seperti itu dikatakan Bilal. Apa kata Nabi? Bilal, pakai itu, panggil orang untuk sholat. Nabilah Bilal, cukup laguran atau maka Bilal orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Asalnya Bilal bukan melaku, mangkopi, biasanya mangkopi, maponco. Ibu, biasa kiropi, kakek tak malam mangkopi. Ibu, bahasa panjang ibu. Tidak tahu, pendek ibu di mana Ki? Bilal begini panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal panggil. Hayya 'alas shalah. Panggil. Makanya di Bilal suaranya 5 km sudah terdengar di seluruh penduduk Madinah. Mari tiga tuh aju, kamu tadi lagi guru, signal lagi putus-putus, jam apa kosannya? Makanya orang yang pertama kali mengumandangkan azan namanya Bilal. Jadi ini bang aku masih wahyu, namanya Pak Bilal. Asal katanya Bilal. Makanya azannya itu bukan menaruh, azan itu pendek. Makanya kita kencangkan azanmu. Kenapa azan kencang? Azan kencang mampu mengusir setan terbirit-birit. Azan lowet tidak bisa mengusir setan. Coba bagi beri. Mana dulu? Ciri-ciri saya ikut deh. Mana saya masalah lagi? Itulah gunanya main. Kalau asal kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang datang. Tapi kalau la Allahu Akbar, jamaah berduduk kurang semangat ini. Kencang, Bapak Ibu. Makanya pilih itu anak muda. Anak muda, kalau seorang bagus mau pakai menyanyi, belum tentu beribadah. Tapi kau pakai azan, insya Allah surga tempatmu. Panjang lehernya orang yang azan nanti di akhirat, yang ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai itu, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, azannya pendek, tidak panjang. Kamu ngopi. Itu sih berarti kan lebih panjang azan. Coba bedanya azan pendek sama azan panjang. Yang pemapun coba nih masih tak bayangkan. Allahu Akbar. Nah kalian mau coba nih masih tak puas. Banget masalah itu. Tapi coba kalian mau malah coba nih. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu gunanya. Makanya kita kalau mau sholat, mendahului azan, itu namanya wat-tarahimah. Itu salawat. Itu salawat, Bu. Ternyata itu hasil kecintaan seorang syekh kepada Nabi. Karena cintanya kepada Nabi, dia menciptakan lagu-lagu salawat. Itulah salatu lagu-lagu wat-tarahimah. Assalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Itu diciptakan oleh Syekh Ahmad ini. Ya, saking cintanya kepada Nabi. Di kita di Indonesia dipakai itu, terutama ini sebagian timur. Pakai, Bapak Ibu hadirin. Kalau di Arab tidak, langsung azan saja.
Tapi azan subuh 2 kali. Azan subuh itu perantaraan azan subuh pertama dengan kedua itu 50 ayat. Baru azan kedua itu baru masuk waktu subuh. Makanya ada dalil mengatakan azan di Masjidil Haram masih boleh makan sahur. Iya, karena di sana dulu tidak ada waktu. Yang dipakai waktu adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang Kubani bilang azan subuh. Berarti masih boleh makan di situ. Azan pertama namanya membangunkan. Azan kedua sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan. Itu kalau Ramadan, begitu juga di luar Ramadan. Kalau kita biasanya pakai mengaji sih Jadi sekarang panggil orang sholat. Sekarang ada yang saya suruh banyak. Oke, sholat ada 3 isinya. Paringerang, kedo, baca. Ya kau nggak baca, 3 paringerang, 3 kedo, ada senang. Baca berarti makilom. Angka paringerang, 3 nggak baca, 3 nggak kedo, berarti nawa-nawa. Angka si kedo 3 nggak baca, 3 paringerang, majoki. Ini saya baca, terlupa. Kedo, baca paringerang. 3 paringerangnya takbir Allah. Makanya beda itu. Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i begini. Maliki boleh begini. Kalau Imam Hambali boleh turun. Jadi Imam Syafi'i boleh juga menyamping. Di atas sekali boleh. Karena waktu Nabi sakit dadanya ketika dia batuk, jadi sumpah. Allahu Akbar. Di atas sekali. Jadi Allahu Akbar cocok, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar. Yang tidak boleh, Allahu Akbar. Boleh. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sepanjang 5 waktu. Sekarang ini. Kenapa ada sholat? Sholat itu inilah yang paling mahal hubungan kita kepada Allah. Diterima sholatnya, puasanya, zakatnya karena ada sholat. Tidak diterima seluruh kebaikan. Kenapa? Karena sholat yang tidak beres. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya yang baik dan benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sholat, kenapa berbuat munkar? Karena sholatnya yang tidak benar. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin, sempajangnya ada 2 riwayat yang saya tahu. Pertama gerakan sholat dari gerakannya malaikat. Naik di langit pertama dilihat malaikat takbir. Allahu Akbar. Naik di langit kedua ada malaikat yang rukuk. Sampai langit ketujuh ada malaikat yang sujud dan memberi salam. Maka salam sholat fardu ain tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu salam sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia fardu kifayah. Kenapa yang fardu ain beda fardu kifayah, beda fardu ain. Salam dimasuk di ziarah kubur. Assalamualaikum ya alal kubur insyaallah alaikum. Salam umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu istri. Ada juga salamnya Pak. Namun istri itu bineka, misalnya kok ini udah paluko. Misalnya kejolo. Apa salamnya suami? Assalamualaikum ya babar rahman. Ibu menjawab, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Maka lahirlah anak yang soleh dan solehah. Makanya umat Hindu di Pasir Milita pertama, mak karamoya saya tahu ikarawai, Hinduna. Nanti baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 2-3. Ya Allah, ya kau kali jangan milik Allah banget, ya kau kali jangan milik malik dulu. 2 ketiga, 2 medsos. Ya Allah, selamatkan istriku dari godaan COD. Amat itu. Kemudian riwayat yang kedua. Nah, dari mana sholat subuh, dari mana asar, dari mana isya subuh, lohar, asar, maghrib? Nah sekarang ini, sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Gawi semenjak subuh Nabi Adam, karena Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, dia bertemu dengan kegelapan. Gelap di dunia. Nabi Adam gelisah pagi itu, agar yang boleh makui petap aja gelisah Nabi Adam. Masyarakat masih berbeda. 450 tahun Nabi Adam berpisah dengan istri beliau, Siti Hawa. Kira-kira makan di benteng ini. Nabi Adam lagi Pak. 450 tahun. Ini kenapa di sini gitu? Kenapa di dulu? Nabi Adam berlangsung 50 tahun.
Tidak ketemu. Akhirnya menunggu. Belok tertimpa siang ini. Mulai muncul matahari, ada sinar yang mulai jelas. Karena bersyukurnya Nabi Adam, dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan itu disebut dengan sholat fajar. Jadi yang matur sepanjang subuh, yang matur sepanjang sholat fajar. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat qabliyah subuh. Kalau pentingnya sholat sunnah qabliyah subuh, maka tidak boleh tinggalkan meskipun terlambat. Maka tidak ada sholat qabliyah yang boleh diqada kecuali sholat qabliyah subuh. Boleh diqada itu? Contoh, terlambat. Sebanyak subuh toh? Sebanyak subuh toh? Sebanyak subuh. Tapi terlambat kan? Dia malah belum sampai sunnah. Sebanyak subuh gitu. Udah masa banyak subuh, maka boleh mengambil sholat sunnah qabliyah dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli sunnah qabliyah subuh raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mari kita ngobrol jamaah, hadira politik kita sampai sunnah qabliyah subuh. Kalau tidak bisa menjelaskan, aja nama sampai subuh kue. Isu kebolakan namanya masa baca sunnah qabliyah subuh. Tapi kita mau jelaskan nih, sembahyang nih, ya kau makan kabeh atau apa kali? Deka semua sunnah. Kalau Allah, deka semua sunnah boleh subuh. Kalau mau mau jelaskan kok. Allah. Aman nih. Boleh itu ada. Dari mana asalnya? Dari Nabi sendiri. Nabi sholat subuh jam 5:30, terlambat bangun karena barunya kapan yang waktu karena dalam meditasi mata kotoi. Nabi bangun 5:30. Apakah Nabi langsung sholat subuh? Tidak. Nabi langsung qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sembahyang loro di kapugawiye Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari Nabi Ibrahim membawa sembahyang loro di tengah soe. Nah, sahabat Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena anaknya tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah diganti dengan seekor kambing. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah tidak jadi anaknya disembelih. Nah, itulah sholat duhur. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat. Ini dilakukan pertama kali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam lakukan 4 rakaat karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Nabi Yunus itu nabi yang ditelan oleh ikan nun. Jadi makanya dia bertemu dengan 4 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap dasar lautan, gelap dalam perut ikan, dan gelap dalam kesendirian. Itulah makna 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Ini kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam. Maka kita gunakan karena 3 rakaat ini artinya 3 fitnah yang hilang pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Difitnah ibunya sebagai itu tidak benar, difitnah keluarganya Nabi Isa sampai kepada keluarga besarnya sehingga hilang fitnah itu. Nabi Isa bersyukur kepada Allah laksanakan 3 rakaat di menjelang sore dan malam hari, itu disebut dengan sholat maghrib. Sholat Isya dendek dikasih Nabi Musa alaihissalam. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Karena 4 rakaat itu mengalami memblokir 4 kesedihan. Jadi orang yang tidak pernah sholat Isya boleh masuk nyaman. Kalau kita sholat Isya bagus, maka 4 kesedihan bisa hilang. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah. Pertama Nabi Musa sedih berpisah dengan keluarganya, sedih berpisah dengan istrinya, sedih berpisah dengan saudaranya Nabi Harun, sedih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah, lepas kesedihan itu 4, maka dia sholat di malam hari 4 rakaat, itu disebut dengan sholat Isya. Jadi jangan kemana-mana. Kenapa maghrib dengan Isya pendek waktunya maghrib ke Isya? Karena di situlah tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa asar tidak ada sholat sunnahnya? Karena tempatnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Kenapa subuh waktunya pendek? Karena tempatnya malaikat rahmat membagi rezeki. Iya tuh Pak. Sahabatnya nanti kita sampai sunai mudina asarae. Nah sahabat, iya loh Nabi Adam ulwanna memakan buah kuldi di waktu asar, diterima tobatnya di waktu maghrib. Itulah alasan kenapa ada sholat taubat antara maghrib dengan isya. Bisa juga kita ambil sholat awwabin. Kemudian kenapa maghrib ke isya pendek? Di situ ada tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa ada
sholat subuh pendek karena tempatnya rezeki dibagi. Kita lu subuh dibagi dan lain. Makanya itu orang yang rajin bangun sholat subuh, misalnya makanya aja dan lain. Coba nih, lupa saya, milih-milih kita, lupa boleh ganggu, lupa mau apa yang boleh usahanya. Tapi kau tinggal sebelah, kau macam apa tanah, main nomor baru aja. Nah, Bapak Ibu hadirin, cobalah saya kasih contoh 3 suku, 3 suku ini, 3 suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar. Oke, kita lihat contohnya, pembagian rezeki. Orang Jawa bangun pagi-pagi, subuh di kepala subuh pasal ini. Kurang masa banyak subuh, mana pasal mandi daging, capuk daging kita di Jawa. Lalu pulang blender, lahirlah nyonyang bakso, pantolan. Orang Bugis setengah baru bangun, sapato daging, bilang pantolan, capuk daging di mana Jawa. Bukun namanya, lahirlah kodro. Yang paling terlambat, TTP kenapa pasal ini? Ini kan orang Makassar jam 7 baru bangun, sampai daging campur, tulang habis, apa boleh separuh namanya? Lahirlah coro. Jadi dia apa-apa ini? Ya, ilek kami Bapak Ibu hadirin. Nah, oleh karena itu pesan saya Bapak Ibu hadirin, 1, jaga sholat. Si perina atu tumemu aja lalu musalai sempajami. Si cipi-cipi na tolong aja lalu musalai sempajami. Kamu beko berimu? Sempajang para ke madici. Bapak Ibu. Dijaga alasanna urang diri na sempajang. Enggak Pak? Sampai jelas dia ada tuh. Makun reye? Enggak. Ada lapina. Ibu, banyak sempajang. Henry benderamu. Kata bendera ini Pak, kata si masa banyak subuh, kalau masalah kena tahu dia bendera. Tanya apa saja? Tidak ada alasannya Pak. Langsung banyak buah. Jadi yang kedua, nanti ketika kita meninggal dunia yang pertama diperiksa Pak. Sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ingat kuburan. Disitulah umur yang paling panjang, bukan di dunia. Maka ada 5 tingkatannya orang di kuburan nanti. 1, angka guru tacibi. Kenapa dia suka menunda-nunda sholatnya? Ini aku dulu sebanyak tacibi begitu. 2, ada kuburan yang lumpuh. Kenapa lumpuh menimpunya? Waktu nak sehingga wajib itu lumpuh. Di sana dibangkitkan lumpuh. Kenapa lumpuh? Tidak tahu mandi junub. Ini sudah penjudul. 3, ada kuburan yang menakutkan. Kenapa menakutkan kuburannya? Tidak ada kebaikannya waktu di dunia. Tiga di sini, tulisan di bawah. 4, ada kuburan yang gelap. Kenapa gelap kuburannya? Tidak ada sholatnya. Ini kisah nyata. Bu, Pak Imam sendiri yang kasih saya. Ustaz, itu pas subuh. Hari kami di kopi dulu mana? Kenapa mulai baru yang mayat tiga puluh bilang kami deh di mana ausing kami puluh lawat itu ya itu baga presiden akan apa lagi ternyata sholatnya kaki 2 minggu tahun kalau ketahuan sudah tobat. Makanya gelap kuburannya orang kalau tidak ada sholatnya. Maka oleh Ustaz, sembah imam bang, jual nih, berarti diri itu. 5 waktu, wah, macam kita. Tambah jangan supaya sunnah, alhamdulillah. Jadi kalau mau kuburan terang, ayo pelihara sholat. Yang terakhir, angka kiburu maka bom, mana maka bom kiburuna. Nah sahabat aku di mana yang mengharangi. Ini kan maka bom kiburuna. 2, cidi, maka bom kiburuna yang kau angka tahu magala maco hasilnya dengan li. Maco hasilnya, maco ini kan coba mana itu. 2, maka bom kiburuna yang kau angka tahu magala malah pak pukulan atau tinggi. Betul ya. Ya bukan pokoknya lah bola lain. Kemudian ini kere. Makanya nih tulang punya dia. Tapi para mantri akan makan para buku kok. Tinggal tu. Malah lagi baru ini sebenarnya bola haram. Malah baru ini sebenarnya bola halal.
suami ka. Ang sama dia putih barongko. Jaga malah orang tinggi Allah. Mana malah boleh-boleh. Suami istri 11-12. Tinggalkan semuanya itu di Indonesia, di bawah. Akhirat jauh lebih nikmat. Oleh karena itu, selamat di akhirat insyaallah berangkat sahabat sahabat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kan wa ma syaa lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli 'abatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.